kewajiban-kewajiban dia, ana yang bayarin. Kakak. Ya. Jadi itu yang namanya al-kafalah. Al-kafalah bil badan jaizah idza kana 'alal maqful bihi haqqun li adamiyyin. Jika yang dijamin adalah terkait hak manusia, ya. Seperti yang tadi gitu kan ya, misalnya ada orang yang melakukan tindakan kriminal sebelum diputuskan oleh hakim, ya, maka orang tersebut sebenarnya nggak wajib untuk dipenjarakan dulu, tapi harus ada yang menjamin supaya orangnya nggak kabur sampai keputusan hakim tetap, ya. Begitu juga orang yang di Arab Saudi tadi gitu kan ya, yang tinggal di Arab Saudi, ya, itu dia akan diberikan izin tinggal di Arab Saudi dengan syarat ada orang Arab Saudi yang menjamin. Karena pemerintah Arab Saudi nggak kenal dia gitu kan. Jadi kalau dia kabur, ninggalkan hutang apa-apa gitu kan, maka yang menjamin itu yang bertanggung jawab. Hadza huwa al-kafalah bil badan. Idzan al-kafalah bil badan jaiza idza kana 'alal maghful bihi haqqun li adamiyyin. Kalau yang dijamin, ya, memiliki kewajiban kepada manusia, ya. Unzur ila syarah wa yusta'nas li jawaziha, hadha dalilu jawazi al-kafala bil badan. Qauluhu ta'ala fakhudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Fakhudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Hadha qaulu ikhwati Yusuf, ya, ucapan saudaranya Yusuf, ya. Saudara Nabi Yusuf saat Binyamin ditangkap gara-gara ketahuan mencuri piala raja, ya, padahal bukan dia yang mencurinya, ya, memang sengaja untuk supaya Binyamin ditahan sama Nabi Yusuf gitu kan. Maka saudara Nabi Yusuf mengatakan fakhud ahadana makanahu. Ya udah kami aja yang ditahan, enggak usah dia yang ditahan. Ya, inna naraka minal muhsinin, sungguhnya kami mendapatkan kau termasuk orang yang baik, ya. Hadza huwa dalil ala jawazi al-kafalah bil badan, ya. Jadi artinya jaminannya berupa badan, ya, berupa fisik, ante jaminannya gitu kan. Ya, itu al-kafalah bil badan. Al-kafalah bil badan kadzaman 'ala duyun, ya. Kafalah bil badan sama dengan ad-dhaman 'ala duyun, ya. Wa huwa yani madza yani arkanuhu arba'ah, ya, rukunnya ada 4. Ada al-kafil, ada al-makful lahu, al-makful bihi, al-makful, ya. Jadi ada 4 rukunnya. Al-kafil, orang yang menjamin, ya. Al-makful lahu, ya, pihak yang diuntungkan dengan adanya jaminan, ya. Kalau tadi pelaku kriminal, maka itu adalah hakimnya. Hakimnya itu al-makful lahu, ya. Hakimnya tidak khawatir orangnya kabur, ya. Al-makful bihi, orang yang dijamin, yaitu yang melakukan tindakan kriminal. Al-makful al-badan, yang dijamin adalah badannya nggak lari, orangnya nggak kabur gitu kan. Tayyib, hadza ma yata'allaq bil al-kafala bil badan, ya. Jadi misal minal amsilah alal kafala bil badan ka kafalatil muhami. Ma makna muhami? Ada yang tahu apa arti muhami? Ma makna muhami? Qanita. Yang menjaga. Hah? Yang menjaga. Al-muhami itu pengacara. Dicatat ini istilah. Muhami itu pengacara, advokat, ya. Seperti advokat atau pengacara menjamin orang yang dia bela, ya. Kan muhami itu pembela, ya. Pembela yang dia bela dijamin, maka al-muhami huwal kafil, al-makful bihi huwal mujrim, ya, yang melakukan tindakan kriminal, ya. Al-makful lahu al-mahkamah, ya. Kemudian al-makful, ya, yaitu hak yang akan dijamin tersebut, ya. Hadza huwa contoh, ya, contoh kasus untuk kafalah, ya. Tayyib, nukmil. Fasrun wal syirkati khamsu syara'id. Syirkah. Asy-syirkah, yani ma huwa syirkah? Asy-syirkah yani madza al-ishtirak,
baina asy-syakhsain, yani fi tijaratin muayyanah atau muamalatin muayyanah, yaitu kerjasama antara dua orang dalam usaha tertentu atau dalam muamalah tertentu, ya. Asyirkah, kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih, ya, dalam usaha tertentu. Udah. Taib, asyirkah, asyirkah lughatan, arti syirkah secara bahasa adalah al-ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Campur, ya. Limadza tusamma asyirkah? Lianna asyarikain, lianna syarikain, syarikain itu apa? Dua orang yang kongsi, dua orang yang kerjasama. Lianna syarikain khalata, khalata malahuma, menggabungkan harta mereka berdua. Sambung nggak? Fahimtuna khalas? Udah dengar belum? Udah, Ustaz. Baik, idzan asyirka fil lugha al-ikhtilat. Al-ikhtilat wa istilahan, adapun secara istilah, secara terminologi, thubutul haq fi syai'in wahid. Thubutul haq fi syai'in wahid li itsnaini fa aktsar ala jihati syuyu' la ala jihati ta'yin. Ya. Thubutul haq, yaitu beradanya hak fi syai'in wahid, pada sesuatu yang satu, pada satu perusahaan atau satu rumah atau satu motor, li itsnaini fa aktsar, untuk dua orang atau lebih, yaitu adanya hak, ya, adanya hak pada satu benda atau satu perusahaan, li syai'in wahid, li itsnaini fasa'idan, untuk dua orang atau lebih. Ala jihati syuyu', mana ala jihati syuyu'? Syuyu' shin ya waw ain. Ala jihati syuyu' artinya tidak dipastikan mana punya A, mana punya B. Syuyu', ya. La ala jihati ta'yin, tidak ditetapkan mana punya masing-masing. Jadi misalnya, ya, idzan hadza huwa ta'rifu asy-syirkah, thubutul haqq fi syai'in wahid li itsnaini fa aktsar ala jihati syuyu' la ala jihati at-ta'yin, yaitu adanya hak pada satu benda atau satu perusahaan milik dua orang atau lebih, ya, yang tidak pasti mana milik si A atau mana milik si B, la ala jihati ta'yin, yang tidak ditetapkan secara pasti milik si A ataupun si B. Jadi misalnya siapa salah satu atau dua orang dari kalian, misalnya di sini ada apa? Ada Hilyah, ya. Ada Hilyah, ada Nisrina. Taruhlah Hilyah sama Nisrina berdua beli rumah, ya. Nah, itu kan nggak tahu rumah si Hilyah yang mana, rumah si Nisrina yang mana. Yang penting dua-duanya milik mereka berdua. Ya, bukan berarti yang di bagian belakang punya Hilyah, yang bagian depan punya Nisrina, bukan begitu, ya. Itu namanya ala jihati syuyu'. Ya, artinya tidak jelas mana punya si Hilyah, mana punya Nisrina, artinya nyampur. Ya, atau punya perusahaan, Hilyah sama Nisrina punya perusahaan, ya, nggak jelas mana punya Hilyah, mana punya Nisrina, artinya dua itu perusahaan punya mereka berdua. Tidak ditetapkan misalnya untuk untuk gandum punya si Hilyah, untuk beras punya Nisrina, bukan begitu, ya. Jadi syirka itu nyampur, namanya syirka kan nyampur, al-ikhtilat, ya. Jadi nggak jelas mana punya si A, punya si B. Itu definisi daripada asyirkah, thubutul haqq fi syai'in wahid li itsnaini fa aktsar ala jihati syu'u la ala jihati at-ta'yin. Ka ayyamlik itsnan fa aktsar ardon. Seperti ada dua orang, ya, atau lebih memiliki lahan, membeli lahan, ya, duna an tu'ayyan minha hissatu kulli wahid minhum. Tidak ditetapkan, oh punya kamu yang pojok, punya kamu yang pojok, enggak, ya. Tapi itu tanah, itu lahan 1 hektar milik mereka berdua atau lebih. Wa hadha huwa ta'rifus syirkah bima'naha al-'am. Jadi apa definisi syirkah? Thubutul haqq fi syai'in wahid
li itsnaini fa aktsar ala jihati syuyu' la ala jihati ta'yin. Aqsamuha, macam-macamnya, karena di kitab nggak disebutkan macam-macamnya, ya. Asyirkah nau'an au qisman. Asyirkah nau'an au qisman, ya. Al-qismul awal awin nau'ul awal syirkatul amlak. Syirkatul amlak itu apa? Yaitu memiliki kerjasama atau kongsi kepemilikan benda. Hadza syirkatul amlak, ya. Seperti berdua Hilya sama Nisrina tadi beli motor bareng, gitu kan? Ya, jadi motor milik mereka berdua. Hadza syirkatul amlak, yaitu kongsi kepemilikan, ya. Yang kedua, syirkatul uqud, yaitu kongsi akad, ya. Enggak ada benda tertentu, tapi akad, misalnya gitu kan, ya. Hilya sama Nisrina kongsi bisnis ngetikin skripsi, ya. Kan enggak ada bendanya. Nanti kalau ada pesanan, lalu mereka berdua kerjain. Mereka berdua yang ngerjain, ya. Jadi itu mereka berdua yang ngerjain, nanti upahnya bagi dua. Itu namanya syirkatul uqud. Uqud atau syirkatul aqd, ya. Jadi ada dua, syirkatul amlak sama syirkatul uqud. Syirkatul uqud. Syirkatul amlak, ya, ada dua macam lagi, ya. Syirkatul amlak ijbariyah dan syirkatul amlak ikhtiyariyah, ya. Mal murad bi syirkatul amlak ijbariyah? Ijbariyah terpaksa, ijbar. Ajbara yujbiru ijbar. Ijbariyatun. Syirkatul amlak al-ijbariyah. Al-ijbariyah, ya. Jadi kongsi kepemilikan secara terpaksa, ya. Kongsi kepemilikan secara terpaksa, ya. Misalnya itu kongsi kepemilikan secara terpaksa. Misalnya ada ustadz yang bilang ke Nisrina sama Hilya, nih ada apa? Nasi goreng nih buat kalian berdua. Nah, itu terpaksa namanya. Terpaksa, ya. Terpaksa harus kongsi kepemilikan nasi goreng tadi, ya. Ini nasi goreng buat kalian berdua nih, ya. Nah, itu terpaksa. Yang terpaksa kongsi. Mau gimana lagi? Dikasihnya buat berdua gitu kan. Nah, itu namanya ijbariyah. Atau seorang ayah ngasih kepada dua anaknya, nih rumah buat kalian berdua nih. Ya, itu namanya syirkatul amlak al-ijbariyah, terpaksa. Bukan kehendak mereka harus mau kongsi, tapi terpaksa karena dikasihnya berdua gitu kan. Ada al-ijbariyah. Fahim tunnah? Yang kedua, syirkatul amlak al-ikhtiyariyah. Syirkatul amlak al-ikhtiyariyah, kongsi kepemilikan dengan kehendak sendiri, ikhtiar. Ikhtiar itu kan milih dengan kehendak sendiri, ya. Misalnya si A sama si B, ya, ishtaraka fi syira'i baitin. Jadi si A sama si B kongsi beli rumah. Ada rumah harganya 1 miliar misalnya. Kata si A kepada si B, ente mau beli rumah nggak sama aneh? Ya, harganya 1 M, aneh nggak punya duit 1 M, kita setengah-setengah M dah. Jadi rumah itu milik kita berdua. Hadza syirkatul amlak al-ikhtiyariyah. Kenapa? Karena mereka berdua memang mau beli kepemilikan tadi, ya, secara bersama, bukan terpaksa. Tapi kalau orang dikasih tadi kan terpaksa. Mau gimana? Oh, dikasihnya berdua gitu kan, terpaksa. Hadza syirkatul amlak al-ikhtiyariyah. Jadi dengan kehendak sendiri. Jadi itu ada dua macam. Syirkatul amlak, ada syirkatul amlak al-ijbariyah terpaksa. Yang kedua syirkatul amlak al-ikhtiyariyah, ya. Amma syirkatul uqud kadzalik tanqasim ila qismain. Syirkatul uqud tanqasim ila qismain, ya. Ada syirkatul uqud al-ijbariyah, ada syirkatul uqud al-ikhtiyariyah. Syirkatul uqud al-ijbariyah yang terpaksa, misalnya ada seorang bapak bilang kepada dua anaknya, nak, ya, itu bapak punya usaha tuh, ya, usaha bengkel, ya, udah buat kalian berdua dah, ya. Nah, itu terpaksa syirkatul uqud al-ijbariyah, ya. Kalau ada datang pelanggan mau servis motor gitu kan, ya, terpaksa mereka kerjain berdua. Kalau ada hasil mereka bagi berdua gitu kan, ya. Terpaksa mereka harus kongsi dalam usaha, ya. Ada lagi syirkatul uqud al-ikhtiyariyah, ya. Syirkatul uqud al-ikhtiyariyah misalnya ada orang, dua orang, yuk
kita buka bengkel yuk, gitu kan. Nah, itu namanya ikhtiariyah, dengan kehendak sendiri, ya. Fahim tunam lah, ya. Ingat. Fahimna. Oke, ya. Nanti jangan sampai nanti saya tanya di ujian nggak tahu nanti, ya. Yang hari ini pasti ada di ujian ini, ya. Yang hari ini pasti ada di ujian untuk pekan depan, ya. Dalilu masyru'iyyati asy-syirkah, ya. Adapun dalil masyru'iyyati asy-syirkah bisa dilihat di hasyiah, ya. Hasyiah. Wa dalla ala masyru'iyyatiha, dalil tentang disyaratkannya syirkah, ma rawahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ya. Innallaha yaqul, Allah berfirman. Idzan hadza haditsun qursiyun. Allah berfirman, ana thalitsus syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibah fa idza khanahu kharajtu min bainihima, ya. Saya adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, berkongsi, malam yakun ahaduhuma sahibahu, selama salah satu tidak berkhianat kepada yang lain, ya. Fa idza khanahu, kalau dia berkhianat, kalau ada yang berkhianat, kharajtu min bainihima, aku akan keluar dari kongsi mereka berdua. Jadi ada dalil ala masyru'iyyati asy-syirkah. Ya, ana tsalitsus syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibah fa idza khanahu kharajtu min bainihima, ya. Tapi ini dalil yang disebutkan oleh pengarang masih kurang pas, ya. Ada yang dalil pas lagi, ya. Kalau ini dalil untuk syirkah al-ikhtiyariyah, ya. Ikhtiyariyah. Ada syirkah ijbariyah, ya, yaitu di ayat warisan, fahum syuraka'u fits thuluth. Fahum syuraka'u fits thuluth, ya. Jadi ahli waris berkongsi dalam sepertiga, ya. Fahum syuraka'u fits thuluth. Nah, ahli waris kan terpaksa harus kongsi, ya. Jadi kalau ada bapak gitu kan tinggalkan warisan berupa perusahaan, ya, maka terpaksa mereka harus kongsi, ya, antara ahli waris masing-masing sesuai dengan porsi warisan masing-masing, ya. Tapi itu dalil dari Quran tadi, ya, fahum syuraka'u fits thuluth, ya. Dalil dari hadis, ya, hadis qudsi yang tadi disebutkan oleh pengarang di sini, ya, marawahu Abu Dawud an Abi Hurairah, innallaha yaqulu ana tsalits syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Kemudian pengarang menyebutkan di sini, ya, walisyirkati khamsu syara'id. Idzan dzakartu ta'rif asy-syirkah wa dzakartu aqsam asy-syirkah, ya. Wa dzakartu adillah masyru'iyyati asy-syirkah sawa'un minal Qur'an aw minas sunnah. Ya, ingat ini, ya. Ada tambahan-tambahan dari kitab nih, ya. Yang keempat, ya, al-an walisyirkatu khamsu syara'id. Nah, syirkah sah kalau memenuhi 5 syarat, ya. Yang pertama, ayyakuna ala nadin. Ya, ayyakuna ala nadin. Apa itu nadin? Naqdun muta'amal bihi, ya, yaitu mata uang yang berlaku di tempat tersebut, ya. Mata uang yang berlaku, ya, di tempat tersebut, minad darahim wad dananir, ya, dirham atau dinar, ya. Misalnya si A sama si B, ya, arada ayyasyarika, mereka ingin kongsi, ya, lifat syirkah, untuk membuka perusahaan, ya. Modalnya 100 juta, yuk 50 juta dari saya, 50 juta dari kamu, gitu kan. Ayyakuna ala nadin, yaitu harus dengan mata uang setempat, baik dirham atau dinar atau rupiah atau dolar, ya, terserah, ya. Ya. Wa ayattafiqa fil jinsi wan nau', ya. Sama nilainya, sama jenisnya, ya, sama-sama rupiah, sama-sama dolar, sama-sama dirham, sama-sama dinar, ya. Sama-sama beras, boleh beras juga boleh, ya. Sama-sama beras, yuk kita dagang beras, yuk. 1 ton dari kamu, 1 ton dari saya, kita jual bersama, nanti kalau ada hasil kita bagi 2, ya. Yang ketiga, ayakhlutal malain. 2 harta tersebut dicampur, nggak terpisah. Yuk, 100 juta dari kamu, 100 juta dari saya, kita gabung, lalu kita beli bahan-bahan yang mau dijual, ya, lalu kita jual bersama. Wa ayyadana kullu wahid minhuma, ya. Dua-dua mereka mengelola secara bersama, ya.
Jadi tidak ada satupun yang lebih berhak dari yang lain, ya. Yuk kita kelola bersama, nanti kita belanja bersama, gitu kan, ya. Jadi dua-duanya mengelola. Wa ayyadana kullu wahid minhuma li sahibihi bitasarruf. Jadi masing-masing izinkan kepada yang lain untuk ikut mengelola, ya. Wal khamis ayyakuna ar-ribh wal khusran ala qadril malain, ya. Keuntungan dan kerugian sesuai kadar masing-masing. Sesuai kadar porsi masing-masing. Jadi kalau misalnya modalnya 150, yang satu modalnya dari yang satu 100, dari yang lain 50, maka berarti yang 100 dapat 2/3 keuntungan, ya. Sementara yang 50 dia dapat 1/3 keuntungan, ya. Walikulli wahid minhuma fashuha mata syaa. Setiap dari mereka yang bertransaksi tadi berhak untuk membatalkan fasakh, yakni ibtalul aqd, ya, mata syaa, kapanpun. Ya, jadi kalau misalnya si A bilang, B, kita akhiri aja kerjasama kita dah, ya. Aneh kayaknya udah nggak sanggup lagi bisnis, ya. Itu jadi berakhir kerjasama dengan mundurnya salah satu, atau salah satu mau mengakhiri kerjasama. Wa idza mata ahaduhuma, ya, au batalat, ya, atau salah satu meninggal, si A meninggal, maka kerjasama bisnis selesai, ya, nggak bisa dilanjutkan. Au batalat, atau ada hal-hal yang menyebabkan usaha tersebut nggak bisa dilanjutkan, ya, maka kerjasama bisnis berakhir, ya. Hadza ma yata'allaq bi asy-syirkah, ya. Tayyib, tadi udah saya sebutkan macam-macam syirkah, ya. Nah, syirkatul uqud itu ada beberapa macam, ya. Tadi udah saya sebutkan syirkatul uqud ada ikhtiyariyah, ada ijbariyah, ya. Tapi ditinjau daripada objek akadnya, ya, dari objek akadnya. Jadi kerjasama apa ini? Kerjasama jual barang atau kerjasama jual jasa, gitu kan. Maka kerjasamanya ada 4 macam, ya. Awalan syirkatul anan. Syirkatul anan itu, ya, ini yang biasa terjadi di masyarakat, bahwa ayyasyarik syakhsan au aktsar fi tijarah bi amwalin lahum ala ayyakun ribh bainahum. Ayyasyarik syakhsani au aktsar fi tijarah bi amwalin lahum ala ayyakun ribh bainahum. Jadi itu jenis yang pertama, syirkatul anan. Anan ain nun alif nun, ya. Yani ayyasharik syakhsani fa aktsar. Jadi 2 orang atau lebih, ya, kerjasama fit tijarah, dalam bisnis, ya, bi amwalin lahum, dengan modal harta, ala ayyakuna ribh bainahum, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Misalnya gitu kan, bisnis jual beras, gitu kan, ya. Jadi yang kedua syirkatu al-mufawadah, ya. Syirkatul mufawadah ini ayyashtarik itsnan fa aktsar fi amwalihim ammatan wa yakunu syuraka fi kulli ma lada kullin minhum wa kullu minhum wakilun anil akhar wa kafilun lahu, ya. Kalau mufawadah itu negosiasi, ya. Jadi kalau syirkatul anan tadi jual beli barang, ya, kerjasama bisnis barang, ya. Kalau ini syirkatul mufawadah, kerjasama yang dinegosiasikan. Misalnya ada satu orang punya barang, yang satu orang punya tempat, gitu kan. Yuk kita bisnis dah. Ane modal ane toko, inti modal inti barang, gitu kan. Kita kelola sama-sama, nanti kalau untung, ya, persentasenya disepakatin antara mereka, ya. Nah ini itu syirkatul mufawadah. Mufawadah itu artinya negosiasi. Dinegosiasikan, ya. Atau misalnya gitu kan, ada orang yang mau bisnis minimarket. Yuk inti pakai nama saya, ya. Inti yang bisnis, kalau untung ane dapat bagian juga dah, gitu kan. Berapa persen? Itu syirkatul mufawadah. Ya, artinya modalnya nggak sama. Satu modal merek, satu modal barang. Atau satu modal merek, ya, satu modalnya barang, satu modal tenaga, gitu kan, dia jaga. Gitu kan. Ada syirkatul mufawadah. Nah, syirkatul mufawadah ini, ya, mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Kenapa? Karena kontribusi masing-masing nggak sama.
susah untuk menentukan ya berapa keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing karena satu modalnya nama ya merek, satu modalnya barang, satu modalnya tenaga ya. Gimana mau baginya? Tapi mayoritas ulama mengatakan dibolehkan asalkan ada kesepakatan ya. Karena ada misalnya kayak minimarket gitu kan, kalau kita pakai nama minimarket yang sudah punya nama kan dia dapat keuntungan, dapat disepakatin dia dapat sekian persen gitu kan, maka itu termasuk syirkatul mufawadah. Yang ketiga syirkatul abdan. Syirkatul abdan, abdan dari jamak dari kata badan, ini kerjasama tenaga ya, kerjasama tenaga. Misalnya dua orang tukang cat, yuk kita atau dua orang tukang bengkel ya, yuk kita buka bengkel ya. Jadi modalnya adalah modal tenaga ya, ada modal barang tapi nggak banyak, mungkin obeng apa gitu kan ya. Kalau nanti ada yang servis motor, yuk kita kerjain berdua, nanti hasilnya kita bagi berdua. Itu namanya syirkatul abdan ya, syirkatul abdan. Yang keempat syirkatul wujuh ya, wujuh itu wajah, nama baik ya. Kadang-kadang ada usaha yang mengandalkan nama baik, ya. Maka mereka sepakati. Nah itu 4 jenis kerjasama. Arba anwa minasyirkah, ya. Ya, syirkatul anan, yaitu bisnis barang tadi, ya. Modal 100 juta gitu kan, ya. Yang kedua syirkatul mufawadah, modalnya nggak sama, ya. Yang ketiga syirkatul abdan, modalnya tenaga. Yang syirkatul wujuh, modalnya adalah nama baik. Wujuh, wajah ya. Tayyib, faslun. Kita lanjutkan ya. Faslun, wa kullu ma jaza lil insani tasarruf fihi bi nafsihi jaza lahu ay yuwakkila fihi aw yatawakkal ya. Semua yang boleh dilakukan sendiri, kullu, setiap, ini kaidah ini. Kullu ma jaza lil insani tasarrufu fihi bi nafsihi, semua yang boleh dilakukan oleh seseorang dengan sendirinya, jazalahu ayyuwakkila fihi, maka boleh dia wakilkan ya, au yatawakkal, atau dia minta wakili. Ya tawakal, minta wakili ya. Tawakal ala Allah, minta wakilin Allah ya. Tawakal ala Allah, minta wakilin Allah untuk menjaga dirinya ya, sama ya. Ya. Ya Allah, aku nggak bisa jaga diriku sendiri, tolong jagain aku gitu kan. Itulah tawakal sama Allah ya. Ya. Jadi kullu ma jaza lil insani tasarrufi bi nafsi jaza lahu ay yuwakkila fihi aw yatawakkal. Setiap orang, setiap yang boleh dilakukan seorang dengan sendirinya, kita boleh berjualan, boleh minta jualin. Kita boleh belanja, boleh minta belanjakan gitu kan, ya. Kita bisa melakukan akad nikah, kita bisa minta akad nikahkan gitu kan. Jaza lahu ay yuwakkil fihi aw yatawakkal. Semua yang bisa dilakukan sendiri, maka boleh dia wakilkan atau dia mewakili ya. Ini dalil disyariatkannya wakalah. Dalla ala dzalika ahadits katsirah. Dalilnya ada hadis yang banyak, minha fi qada'id dain, tentang bayar hutang. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kana lirajulin 'ala nabi minal ibil. Ada seorang yang ngasih utang kepada Nabi berupa onta. Ya, jadi Nabi berhutang onta. Faja'ahu yataqadahu. Ya, lalu orang tadi datang nagih hutang kepada Rasulullah. Yataqadahu, nagih hutang. Faqala a'tuhu. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat, ya, kasih dia onta yang dia mau. Fatalabu sinnahu falam yajidu lahu illa sinnan fawqaha. Nah, akhirnya sahabat carikan onta yang seumur, sama dengan umur yang dipinjam oleh Nabi, yang dihutang oleh Nabi. Jadi orang boleh berhutang onta, boleh. Ya, balikin onta juga. Berhutang emas, balikin emas. Berhutang uang, balikin uang. Itu kan ya, yang sama ya. Fatalabu sinnahu, mereka pun mencari yang umurnya sama dengan yang dihutang Rasulullah. Falam yajidu, mereka tidak mendapati illa sinnan fauqaha, kecuali yang ada lebih tua. Ya. Faqala, Nabi mengatakan a'tuhu, ya udah kasih yang itu aja dah. Faqala aufaitani aufallahu bik. Lalu orang tadi mengatakan, ente sudah bayar, maka Allah bayar kepada engkau. Artinya Allah balas dengan kebaikan. Qala Nabi pun mengatakan, ya, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di saat dia bayar hutang, ya.
Dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwa bayar hutang boleh lebih, tapi tanpa perjanjian, ya. Tanpa perjanjian karena Nabi membayarnya dengan onta yang lebih tua umurnya, ya. Wa fi syira', ya, dalil tentang boleh mewakilkan, tadi dalil mewakilkan apa? Mewakilkan bayar hutang, ya. Ini dalil mewakilkan membeli. Marawahu Tirmidzi, dari Imam Tirmidzi bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Urwah al-Bariqi, dari Urwah al-Bariqi radhiyallahu an, qala dafa'a ilayya Rasulullah. Nabi pernah suatu hari menyerahkan kepadaku dinaran, 1 dinar, li ashtari lahu syatan, agar aku belikan kambing. Fastaraitu lahu syatain, lalu aku belikan 2 kambing. Jadi tadi dikirain 1 dinar itu bisa dapat 1 kambing, ternyata dapat 2 kambing. Lalu dia pun beli 2 kambing. Fabai'tu ihdahuma bidinarin, ya, lalu satu kambing aku jual dengan 1 dinar. Jadi 1 dinarnya Rasulullah masih ada nih, ya. Wajitu bisyati wad dinar, lalu aku serahkan kambing pesanan Rasulullah dan 1 dinar hasil jual salah satu dari kambing tadi ila Rasulullah. Fadzakartu lahu maka min amri, lalu aku ceritakanlah kok bisa sampai 1 dinarnya masih ada lalu dapat kambing. Faqala barakallahu laka fi safqati yaminik. Lalu Nabi mengatakan semoga Allah berkahi untukmu, ya, dalam transaksi tanganmu, ya. Safqati yaminik, transaksi tanganmu. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita melakukan yang lebih daripada yang diminta oleh yang menyuruh untuk belikan, dengan syarat, tapi ada syaratnya. Yang nyuruh ridho, ya, ridho. Yang kedua, dia yang punya hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Dia yang berhak untuk memberikan ataupun tidak memberikan, ya, memberikan izin ataupun tidak memberikan, ya. Jadi itu dalil, ya. Jadi yang tadi kan dia suruh beli dengan 1 dinar tadi beli kambing, ternyata dapatnya 2 kambing. Lalu 1 kambing dijual lagi 1 dinar, akhirnya dinarnya Rasulullah masih ada dan kambing pun ada, ya. Jadi kalau ada orang, tolong jualin rumah saya, ya, berapa? 1 M. Lakunya 1,2 boleh. Tapi dengan syarat 200 jutanya itu adalah hak pemilik rumah. Kalau dia ngizinkan boleh diambil, kalau dia nggak ngizinkan nggak boleh diambil, ya. Wa fi zawaj, mewakilkan nikah, marawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, qala ja'at imra'atun ila Rasulillah, datang seorang wanita kepada Rasulullah, faqalat, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, inni qad wahabtu laka min nafsi, ya Rasulullah, aku serahkan diriku kepadamu. Ya, artinya dia terserah Rasulullah mau diapakan, mau dinikahkan, mau dinikahi, bebas. Faqala rajulun, lalu datanglah seorang laki-laki, zawwijniha, nikahkan dia dengan aku ya Rasulullah. Qala qad zawwajnakaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan dia, ya, dengan mas kawin berupa hafalan Quran yang kau miliki, ya. Nah itu artinya Nabi mewakili, ya, walinya untuk menikahkan, ya. Wal wakalah aqdun jaiz, mewakilkan adalah akad yang dibolehkan. Jadi boleh kita mewakilkan orang lain, ya. Ana udarris, saya ngajar. Wa yajuzu li an uwakkil ghairi ayyudarris. Saya boleh mewakilkan orang lain untuk mengajari, ya. Alladzi yajib alaihi ta'limakunna, yang wajib mengajarin kalian adalah orang tua, ya. Cuman diwakilkan kepada saya. Wal wakalah aqdun jaiz. Jadi ini termasuk wakalah ini, ya. Al-ustad wakil al-walidain, ya. Wakilul walidain adalah wakilnya orang tua, ya. Wa yajuzu lil ustad ay yatasarraf bima jaza ay yatasarraf bihil walidan, ya. Maka guru pun boleh melakukan apa yang dilakukan oleh 2 orang tua karena dia diberikan wakalah, ya. Wakalah, ya. Walikullin minhuma fasquha, ya. Boleh salah satu membatalkan. Baik misalnya guru, ya, aneh nggak mau ngajar lagi, boleh, ya. Atau orang tua mengatakan, ya udah anak tarik anak saya dah, ya. Udah itu nggak usah ajarin lagi, boleh juga. Walikulli minhuma fasquha. Salah satu boleh membatalkan transaksinya, mata syaa, kapan pun dia mau. Watan fasikh, dan berakhir bimauti ahadihima, dengan meninggal salah satu, ya.
Kalau di sekolah bukan meninggal guru, tapi sekolahnya tutup, ya, otomatis wakalahnya selesai. Wal wakil amin. Ini coba perhatikan. Wakil, orang yang diberi wakalah, orang yang diberi amanah, ya, aminun, orangnya terpercaya. Terpercaya itu artinya apa? Jangan protes, ya. Fima yaqbiduhu, pada apa yang dia ambil, wa fima yasrifu, pada apa yang dia lakukan. Ya, wala yadman illa bitafrid, tidak dia bertanggung jawab kecuali dia melanggar aturan. Baru. Ya, kalau melanggar aturan baru, ya. Jadi makanya maka kalau guru misalnya marahin anak, nggak boleh protes orang tuanya. Kecuali dia melanggar aturan, dia tempeleng mukanya, ini baru, ya. Kalau dia pukul tangannya enggak, karena memang salah satu thariqah min turuqit tadris, ini darbu, ad-darb, sama dengan orang tua boleh memukul anak, ya. Boleh memukul anak, tapi la tadribil wajha, jangan pukul muka, ya. Jangan pukul kemaluan, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum, ya. Ad-darbu yani min turuqit tadris, ya. Wala yajuz ayyabi'a wa yashtari, kalau wakalah menjual dan membeli, ya, tolong belikan, tolong jualkan, ya, la yajuz, tidak boleh, illa bi thalathati syara'id, kecuali dengan 3 syarat. Ayyabi'a bi thamanil mithli, ya, menjual dengan harga standar, ya. Tolong jualin dengan harga standar, ya. Jualin handphone berapa harga standar? 1 juta, jangan di bawah standar. Wa yakuna naqdan binaqdil balad, dengan mata uang setempat, ya. 1 juta rupiah, ya, nggak boleh dijual dengan 1 juta, 1.000 dirham, ya, karena bukan mata uang setempat. Wala yajuz ayyabi'a min nafsi, nggak boleh dia beli sendiri, ya. Kenapa? Karena berjual beli, dzakarna sabiqan, sudah kita sebutkan sebelumnya, penjual dan pembeli nggak boleh orang yang sama, ya. Kalau disuruh jualin, maka orang lain yang membeli, bukan dia yang beli. Wala yuqirru ala muwakkilihi illa biidznih, tidak boleh orang wakil mengakui kewajiban orang yang mewakilkan kecuali dengan izinnya, ya. Karena kalau kewajiban kan harus orangnya tahu, ya. Faslun, saya tambahkan satu lagi, ya. Kalau ada yang nggak paham nanti silakan ditanya. Faslun wal muqarru bihi darban, ya. Mengakui. Nah, ini pengakuan, ya. Pengakuan, orang mengakui, ya, mengakui kesalahan, ya, mengakui kesalahan. Wal muqarru bihi darban, yang diakui ada 2 macam, darban qisman, ya. Darban qisman, ya. Haqqullah, ada pengakuan terhadap hak Allah, ya. Aneh nggak sholat, aneh nggak puasa, ya. Aneh berzina, itu hak Allah, berzina. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ya. Hak Allah. Kalau memperkosa ada hak Allah, ada hak manusia, ya. Wa haqqul adami, dan hak manusia. Fa haqqullahi ta'ala, hak Allah, yasihur ruju' fihi anil iqrar bihi, boleh dibatalkan, ya. Boleh dibatalkan selama belum sampai ke meja hakim, atau selama belum diputuskan hakim, boleh dibatalkan, ya. Fa haqqullah yasihur ruju' fihi anil iqrar bihi, boleh dibatalkan karena nggak ada orang yang dirugikan, ya. Tadi udah saya sampaikan, ya, zina itu hakullah atau hak adami. Ini saya nanya nih. Dua-duanya. Dua-duanya kalau memperkosa, kalau nggak perkosa nggak ada hak manusia di situ. Hak manusia itu dirugikan atau tidak? Kalau nggak dirugikan tidak, ya. Jadi itu hak manusia. Makanya Nabi, ada yang berzina, Nabi nggak langsung hukum, nggak. Kalau dia mau taubat, udah selesai urusan dia dengan Allah aja, ya. Kalau ada hak manusia yang dirugikan, mencuri, memukul, membunuh, ini baru hak manusia. Kalau nggak ada yang dirugikan, maka tidak. Kalau memperkosa, itu baru hak manusia dan hak Allah, ya. Belajar dengan apa? Jangan dengan perasaan, jangan, ya. Dengan ini, ya.
Jadi kalau ada orang berzina, taubat cukup, ya. Asalkan nggak sampai ke meja hakim, nggak sampai ke ini, ya. Asalkan nggak ada yang dirugikan, ya. Maka cukup. Tapi taubat benar-benar taubat, bukan berarti saya menghalalkan, bukan, ya. Fahakullah yasihur ruju fihi anil iqrar bihi. Hak Allah boleh ditarik, ya, dari pengakuan, ya, boleh ditarik dari pengakuan. Ya, ente pernah ngaku, ya, selama nggak sampai ke meja hakim. Tapi kalau sampai ke meja hakim, haknya hakim menerapkan, ya. Wa haqqul adami, hak manusia, la yasihur ruju fihi anil iqrar bihi, maka tidak bisa ditarik karena ada orang yang dirugikan. Nah ini kalau urusan dengan Allah, ya, innallaha tajawaza, Allah memaafkan, ya. Tapi kalau Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tapi kalau sama manusia, ya terserah yang bersangkutan, ya. Wal asal fi masyru'atil iqrar, asal atau dalil, ya, dibolehkannya iqrar pengakuan, qauluhu ta'ala, Allah berfirman, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Ya, jadilah qawwamina bil qist, orang yang menegakkan keadilan, syuhada'a lillah, bersaksi untuk Allah, walau ala anfusikum, walaupun kesaksian itu, ya, atas diri kalian, atas kesalahan diri kalian. Ala anfusikum, kalimat ala itu biasanya kesalahan, ya. Walau ala anfusikum, walaupun kesalahan atas diri kalian. Jadi artinya walaupun kesalahan atas diri kalian, ya, akui, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini dalil yang lain, ini dalil dari hadis, ya. Ughdu ya Unais ala mura'ati hadza, ya. Nabi mengatakan, berangkat inti Unais, Unais sahabat Rasulullah, ya. Unais di sini bisa jadi Anas, ya. Karena orang Arab kan biasanya nama itu biasanya ditasghir. Ya, ughdu ya Unais, berangkat wahai Unais ala mura'ati hadza, kepada wanita ini. Fa ini i'tarafat, kalau dia mengaku, farjumha, maka rajam. Ini ceritanya ada seorang laki-laki, seorang pemuda, ya, seorang pemuda, ya, ini nih, seorang pemuda. Jadi dilaporkan sama bapaknya, ya, dilaporkan sama bapaknya bahwa dia sudah berzina dengan majikannya. Lalu Nabi panggil itu pemuda, ya. Nabi tanya pemuda itu, ya, ente benar berzina dengan wanita itu, ya. Saya mau nanya nih, ya. Lalu dia mengakui. Lalu Nabi perintahkan untuk dia dicambuk 100 kali. Boleh nggak dia nggak ngakuin? Boleh nggak dia nggak ngakuin? Ada yang mau jawab nggak? Atau saya tanya nih, Hana, mana Hana? Boleh nggak dia nggak ngakuin? Nah, boleh. Hah? Boleh. Boleh nggak dia nggak ngaku? Hah? Boleh, hak dia itu nggak ngakuin, ya. Hak dia nggak ngakuin. Ya udah deh, ane selesaikan sama Allah aja dah. Ya, ane bilang nggak gitu kan, nggak apa-apa, ya. Selesaikan sama Allah, ya. Asalkan jangan sampai Nabi nggak, padahal yang ngadukan bapaknya sendiri, ya. Nabi masih tanya, ente benar berzina dengan majikan, ya. Lalu dia mengaku iya, ya. Lalu Nabi suruh Anas Unais, ya, Unais tadi, ughdu ya Unais. Unais, kamu berangkat ke perempuan itu. Tanya sama dia. Dia ngaku nggak? Ya. Kalau dia ngaku, farjumha rajam. Karena dia janda gitu kan. Kalau dia ngaku, berarti dia boleh nggak ngaku juga, ya. Kalau nggak ngaku jangan dihukum. Walaupun berzina nggak mungkin sendirian. Ya, walaupun berzina itu menunjukkan itu hak Allah. Itu haknya Allah, ya. Kenapa? Karena hakim cuma berdasarkan pengakuan. Kalau dia nggak ngaku nggak apa-apa, ya. Selesaikan sama Allah, karena itu urusan dengan manusia, ya. Tapi hakim berhak menerapkan hukuman. Kalau mau rajam asalkan buktinya kuat. Bukti itu ada 3, ya. Pengakuan, atau ada saksi 4 orang, atau ada bukti yang kuat yang lain seperti CCTV dan lain-lain. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa itu hak Allah, ya. Ini dalil yang lain nih, ada dalil yang lain, ya. Dan la ala dzalika ma jaa fi qissati rajam. Ini nanti, ya, setelah ini, ya. Wa haqqul adami, ya, fa haqqullah yasihur ruju' fi anil iqrar bihi. Ini, ya, coba perhatikan. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan zina itu haknya manusia, bukan, ya. Hak Allah boleh dibatalkan.
Dalla ala dzalika ma jaa fi qissati Rajab bin Ma'is. Jadi ada Ma'is ya, sahabat Rasulullah ya, Ma'is ya. Annahu lamma wajada masal hijara farra ya. Jadi ini Ma'is ngaku dia berzina. Dia ngaku berzina ya. Lalu dirajam ya. Saat dirajam dia kesakitan. Farra kabur. Fa'adrakuhu wa rajamu. Dikejar sama sahabat, dilempar-lempari dengan batu. Wa akhbara bidzalika Rasulullah faqala, Nabi mengatakan hal talaqtumu, udah biarkan dia kabur. Itu menunjukkan boleh dia tarik. Silakan mau tarik ya, itu asalkan taubat, itu urusan dengan Allah, selesaikan sama Allah. Ini berzina ini, rajam Ma'is ya. Ini jadi kalau ada yang mengatakan itu hak manusia, salah ya. Jadi itu zina, kenapa? Karena nggak ada yang dirugikan. Tapi kalau memperkosa baru itu ada hak Allah, ada hak manusia karena ada yang dirugikan. Kalau enggak maka selesaikan sama Allah, udah selesai ya. Jadi tadi sahabat Ma'is saat dirajam dia kesakitan, kabur. Ya. Sahabat dikejar sama sahabat, dilempar-lemparin dengan batu. Kata Nabi, biarkan. Hal taraktumu. Ya dia mau tarik-tarik aja dah. Ya urusan dia dengan Allah aja. Tapi hakim berhak untuk menerapkan. Hakim punya hak berhak untuk menerapkan, tapi berhak juga untuk tidak menerapkan ya. Kalau dia narik ya bisa ditarik. Kalau dia narik, tapi kalau udah terapkan dan udah selesai maka nggak bisa lagi ya. Tapi kalau mau sebelum itu ya mau ditarik-tarik ya. Makanya Nabi tadi kepada perempuan tadi ya, ya Unais, coba tanya perempuan itu, dia benar berzina dengan laki-laki ini? Fa ini tarafat, kalau dia ngaku, kalau dia nggak mau ngaku terserah dah ya. Urusan dia sama Allah selesaikan ya. Jadi itu terkait dengan ini ya. Kalau hak manusia itu yang merugikan ya, yang merugikan ya. Ini kalau saya di sini hak saya untuk didengar. Kalau ada yang nggak dengar minta maaf dulu sama saya ya. Kalau nggak perhatikan minta maaf dulu sama saya ya. Jadi ini hak manusia, saya berhak untuk didengar ya. Capek-capek ngomong nggak didengerin ya berdosa hukumnya ya. Tapi kalau hak Allah ya, ente nggak ngaji hak Allah, ente nggak sholat hak Allah, selesaikan sama Allah. Kalau nggak sampai kepada hakim nggak dihukum. Sampai kepada hakim, hakim punya hak menerapkan hukum Allah. Hakim punya hak menerapkan hukum Allah ya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya nggak sholat gitu kan ya, hakim berhak menerapkan hukum Allah. Sini penjara dulu dah ya. Enggak. Ani canda doang dah, selesai ya. Lepaskan ya. Ente boleh nggak ngaku silakan ya. Selesaikan sama Allah, taubat sama Allah, tapi janji jangan diulangi lagi. Jadi kalau itu terkait dengan hak Allah ya. Oke, nanti kita lanjutkan pekan depan ya. Pekan depan ikhtibar ya. Nanti setelah ikhtibar nanti kita lanjutkan lagi masih dalam hal taftaqir sihhatul iqrar ila thalatha syara'id. Syarat sahnya ikrar ya, pengakuan itu ada 3 syarat ya. Ini saya sikat aja. Al-bulugh baligh, anak kecil enggak sah pengakuannya. Akal ya, orang gila enggak sah pengakuannya. Wal ikhtiyar, kehendak sendiri. Kalau terkait dengan harta ada syarat yang keempat, yaitu orangnya dewasa dalam hal pengelolaan harta ya, ar-rusdu, yaitu rasyid ya. Oke, naktafi bihadza. Saya mau ngantar anak ke klinik dulu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.